Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين. تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للأمة المحمدية. Nabi menyampaikan peristiwa yang beliau alami yang sudah kita baca pada bab sebelumnya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka Nabi kita setelah selesai Isra Mi'raj, maka di pagi harinya beliau diperintah Allah untuk menyampaikan apa yang beliau alami. Jadi tablighun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita menyampaikan tentang apa? Tentang Isra Mi'raj yang beliau alami di malam itu untuk disampaikan lil ummatil Muhammadiyah, kepada umat Nabi Muhammad. Qala an-nadhimu rahimahullah, berkata penyusun syair, wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bil imtira'i. Wa ballagha, Nabi kita telah menyampaikan, karena memang salah satu tugas Nabi, salah satu sifat yang mesti ada pada seorang Nabi, dari sifat yang wajib itu adalah tabligh, menyampaikan apapun yang diwahyukan kepada beliau, apapun resikonya. Maka beliau sebagai seorang Nabi, tugas sidin menyampaikan apa yang telah diwahyukan kepada beliau. Dalam ayat Al-Quran kata Allah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu yang datang dari Tuhanmu. Nah, maka Nabi kita menyampaikan, wa ballaghal ummata bil isra'i, dan beliau telah menyampaikan kepada umat tentang kejadian Isra yang beliau alami. Wa fardhi khamsatin, demikian juga beliau menyampaikan kewajiban salat 5 waktu. Dan memang beliau telah menyampaikan bilam tirai, tanpa ada keraguan. Kita yakin sekali bahwa Nabi kita telah melaksanakan tugas menyampaikan tentang kejadian yang beliau alami, yaitu Isra, juga tentang kewajiban salat yang dipardukan Allah di waktu Mi'raj, yaitu 5 keparduan salat. Qad faza siddiqun bitasdiqin lahu. Sungguh beruntung Siddiqun di situ Sayyidina Abu Bakar. Memang gelar beliau Siddiqun. Beruntung sekali As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar, bitasdiqin lahu, membenarkan bagi peristiwa Isra Mi'raj. Wabil uruji, juga Nabi kita disuruh menyampaikan kepada umat tentang bil uruji. Bil uruji atap kepada bil Isra, menyampaikan peristiwa Mi'raj, di samping juga menyampaikan peristiwa Isra. As-sidqu wafa ahlahu, kebenaran itu, kejujuran itu wafa, di bawah ada wafatu, wafaqa, menyesuai bagi orang yang memang ahlinya. Dan Sayyidina Abu Bakar orang yang memang ahlus sidqi, orang yang ahli sidq, sehingga sifat as-siddiq memang sangat sesuai, sangat cocok kepada orang yang memang ahlinya. Nah, itu bait syair terkait tentang judul ini. Asyarhu, la syakka anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ballagha ummatahu bi khabaril Isra'i wal Mi'raji wa fardiyatis salawatil khamsi. Tidak diragukan lagi yang bilam tirain tadi nih, syarahnya la syakka, tidak ada keraguan, yakin kita dengan hakul yakin
bahwa Nabi SAW beliau telah menyampaikan kepada umat tentang berita kabar Isra Mi'raj yang beliau alami, dan juga telah menyampaikan juga kepada umat tentang keparduan salat 5 waktu. Disampaikan Nabi kita. Wa dzalika fi sabihati lailati Isra'i, dan itu Nabi kita sampaikan pada pagi malam Isra. Malamnya Isra, paginya sudah Nabi kita sampaikan. Nah, setelah disampaikan macam-macam penerimaan orang yang mendengar tadi. Fartaddan nasun mimman kanu amanu bihi wasaddaquhu. Maka murtadlah beberapa orang dari orang-orang yang dahulunya beriman dengan beliau, membenarkan beliau. Ternyata imbah mendengar peristiwa yang sangat-sangat aneh ini, rupanya iman mereka walaupun sudah beriman kada sanggup menerimanya, sehingga mereka pun murtad. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin masih kawa mereka menerima berita-berita tentang wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi. Tapi setelah Nabi kita mengisahkan peristiwa yang beliau alami tentang Isra Mi'raj, sehingga murtadlah beberapa orang dari orang-orang yang dahulunya telah beriman dengan beliau dan membenarkan beliau. Wa hakadza kana al-Isra'u ikhtibaran lahum. Demikianlah peristiwa Isra itu diantara tujuannya untuk menguji orang-orang yang telah beriman. Apakah mereka masih tetap percaya dengan apa yang disampaikan Nabi? Kalau dahulu percaya, nah sekarang yang disampaikan ini kejadian yang sangat sulit dipahami oleh akal. Apakah mereka menggunakan akal atau menggunakan iman yang sudah ada? Ternyata rupanya mereka kada menerima kalau Nabi kita berkisah dalam waktu yang sangat singkat, di malam yang sangat sedikit, melakukan perjalanan Isra Mi'raj, sehingga murtadlah sebagian orang. Nah, ini betul-betul teruji, karena memang kan penderitaan demi penderitaan sudah dialami sebelum Isra Mi'raj oleh Nabi kepada para sahabat, kepada orang-orang yang mungkin mengaku Islam. Nah, maka karena perjuangan akan dilakukan makin berat lagi, khususnya kan ada perintah hijrah ke Madinah, banyak ujian-ujian akan didapat juga. Karena rata-rata perintah-perintah yang berupa syariat, hukum-hukum itu rata-rata turunnya pacang di Madinah kayaknya. Maka untuk menyiapkan keimanan yang kuat, bisa menerima apapun Allah perintahkan, sampai kan ada perintah perang di masa-masa Nabi kita sudah hijrah ke Madinah. Maka ini perlu dipilihi mana nang bujur-bujur beriman, mana nang setengah-setengah, mana nang kada beriman, nang pura-pura saja. Maka peristiwa Isra Mi'raj sebagai batu ujian untuk melihat siapa yang betul-betul beriman, siapa nang setengah-setengah, siapa nang menentang nang kafir, supaya ketahuan mana lawan mana kawan, mana nang sungguh beriman, nang siap mendukung perjuangan Nabi selanjutnya, mana nang kayaknya kada sanggup. Nah, disinilah ujiannya. Nah, jadi kalau kita sekarang untuk peristiwa Isra Mi'raj itu kan mudah aja kita menerimanya, karena banyak aja tuh pembentuk-pembentuk yang bisa kita pahami peristiwa Isra Mi'raj. Kan sekarang sudah ada pesawat dengan kecepatan yang sangat luar biasa, jadi lu mudah mencerna memahami Isra Mi'raj. Sementara di zaman Nabi itu memang bujur-bujur ba'andal keimanan, karena memang amun secara akal ngalih dicerna peristiwa Isra Mi'raj tadi. Dede kita tuh nang pembandingnya. Jangan ada pembandingnya kayak kita ini kan masih nyaman mengimani. Kada aneh kita kalau ada kecepatan yang secepat itu, dan memang kita sudah melihat bahkan merasakan di kendaraan, di pesawat yang kecepatannya luar biasa. Lalu mudah kita mengimani Isra Mi'raj. Sementara di zaman Nabi itu memang sangat sulit, sehingga lu ketahuan mana nang bujur-bujur beriman, mana nang benar-benar kada, sehingga lu kelihatan mana mas murni, mana mas palsu. Karena perjalanan dakwah Islam lebih-lebih di Madinah itu sangat-sangat syarat dengan keimanan. Makanya ayat-ayat yang turun ketika Nabi kita sudah hijrah sering dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka sebelum terjadi hijrah
perlu dipilah-pilih mana yang bujur-bujur beriman. Dan peristiwa Isra Mi'raj betul-betul menguji keimanan orang-orang di zaman itu, sehingga yang betul-betul beriman inilah yang akan nantinya mendukung segala hukum-hukum yang pacang turun, lebih-lebih hukum yang nanti ada kaitannya dengan mempertaruhkan nyawa atau yang namanya berperang fisabilillah. Qala ta'ala wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas, dan tidaklah kami jadikan ar-ru'ya penglihatan, pemandangan yang kami perlihatkan kepadamu di waktu Isra Mi'raj. Kan Nabi kita berkisah ini, berkisah itu. Itulah nang Nabi kita ru'ya, nang Nabi kita lihat pemandangan-pemandangan yang beliau alami dalam Isra Mi'raj tuh. Dan tidaklah kami jadikan pemandangan-pemandangan yang kami perlihatkan kepadamu, melainkan itu tujuannya untuk menjadi fitnah, menjadi ujian bagi manusia saat itu, sehingga ketahuan nang beiman, nang kafir, nang setengah-tengah dasar murtad banyak jadinya. Ada bapak dalam perjuangan itu kita kada perlu banyak orang, amun sekedar banyaknya sekedar macam kita maawur bang kita tuh menggini kada makan ginjang. Betul yang banyak orangnya, banyak berenai badan nang bagawi sudah bab makanannya ada menu. Nah itu kan ada perlu yang banyak orang jangan banyak modal. Nah begitu juga di perjuangan agama itu ada banyak orangnya. Nabi orang nang mendukung Nabi ini orang-orang nang tahan tungkih gitu, tahan benting. Nah itu perjuangan Islam akan cepat terrealisasi ketimbang banyak orang. Kan buktinya ada pada perang Badar dengan jumlah yang sangat sedikit, tapi nang perang ini orang-orang kuat-kuat imannya menang 313 melawan orang yang kada kurang dari 1000. Tapi pada perang Hunain setelah Fathu Mekah terjadi banyak orang masuk Islaman. Pas terjadi peperangan Hunain memerangi suku Hawazin, lu banyak kain nang umpatan berperang nih, bubuhan hanyar masuk Islam tadi. Sekali maju ke medan perang dengan taktik yang telah diatur oleh bubuhan suku Hawazin, apa ada bukahan orang-orang Islam. Banyak jumlah, asa menang dan dengan banyak jumlah sekalinya kucar-kacir. Beda dengan pada perang Badar. Jadi bukan masalah banyak kada banyak, yang penting pendukung ini kuat-kuat. Pendukungnya orang-orang nang luar biasa. Mun sekadar setengah-setengah, bila nangnya nyamannya tampilai, bila nang ngalihnya kubatakan, ini kata jangan berhasil perjuangan kita. Nah begitu juga tadi Isra Mi'raj untuk menguji mana orang yang betul-betul beriman, mana kada. Wa awwalu man saddaqa bidzalika Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Dan orang pertama yang membenarkan dengan peristiwa Isra Mi'raj yang Nabi kita sampaikan itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Memang ini nang kada kawan dilawan oleh siapapun. Sayyidina Abu Bakar tuh sampai-sampai Nabi kita kontak ucap andaikan imannya Abu Bakar tuh diandak di satu apa tuh orangnya timbangan tuh apa? Decingga kan apa? Nang kan timbangan nang dua nih. Nah orangnya nang wadah itu orangnya kafatun kalau dalam bahasa agamanya tuh. Barangai punya wadahnya itu. Andaikan iman Abu Bakar tuh diandak di satu kafah dari decing timbangan, iman orang seluruh dunia selain Nabi, selain Rasul tentunya, andak tak kumpulakan di sebelahnya masih berat angkat Abu Bakar. Itu Nabi ucap. Ada kawali dikisahkan kayak apa kewalian Sidin di sisi Allah. Muka itu iman Sidin, iman yang saduniaan tuh selain Nabi Rasul tuh diandak di sebelah iman Abu Bakar sorangan di Sidin tatap masih menang iman Abu Bakar. Itulah dia yang bergelar As-Siddiq tadi. Itu Nabi kita yang langsung menyematkan titel As-Siddiq. Nah, jadi maknanya iman yang paling kuat, iman yang sangat kuat itu nilainya sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya perlu kita meningkatkan iman dan takwa jar para khatib wasiat setiap khutbah hari Jumat. Jadi awal orang yang membenarkan dengan kisah peristiwa Isra Mi'raj yang Nabi kita kisahkan adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi di antara manaqib Abu Bakar
Dia Nabi kita, kalau nang lain ketika ku ajak masuk Islam, ketika Nabi kita disuruh diangkat dilantik jadi Nabi, disuruh berdakwah, mengajak orang masuk Islam, setiap orang yang ku ajak tuh selalunya minta waktu untuk berpikir, hanya menerima, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar tuh yang dibawai, Yasidin, orang berpikir kan deh, saking pacahnya lawan Nabi itu. Nang lain tuh minta waktu lo mungkin sehari untuk berpikir, untuk merenung, terima kakak-kakak ajakan Nabi untuk masuk kepada agama baru. Rata-rata sahabat-sahabat lain tuh ada waktu untuk berpikir, kecuali Abu Bakar. Langsung dari Masjidin. Mulai di awal-awal deh sudah kelihatan sidiknya. Tambah nang berikutnya luar biasa. Nah, itulah dia keunggulan Siddiq. Walidzalika yulaqabu bis-siddiqi, karena itulah beliau digelari dengan as-siddiq oleh Nabi kita sendiri, mentasmiahi, menggelari ini, menyematkan gelar ini. Dan memang orang-orang yang siddiq ini, kelompok siddiqin ini setingkat di bawah para nabi. Kan yang sudah kita tahu ayatnya, minan nabiyyina was-siddiqina, dan pemimpin para siddiqin adalah Sayyidina Abu Bakar. Kalau untuk selain Nabi, dan Abu Bakar lah pemimpin orang yang masuk surga tanpa hisab. Kenapa nak dihisab Siddiq? Kan maksud kali dihisab karena memang jika dihisab pun nyata di surga gini, habis hisapan. Lainnya kayak kita ini masih mawang-awang, jadi perlu dihisab untuk mengetahui bujur kan deh banyak baik pada buruknya. Kalau orang seperti Abu Bakar tuh bahasa kita lepas dihisab, aduh saya dihisab ya Tuhan, nyata dengan surganya. Faqad faza Abu Bakrin bitasdiqihi, sungguh beruntung sekali Sayyidina Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj tadi. Wa hakadza kana sya'nuhu radhiyallahu anhu ayusaddiqa mubadaratan mubasyaratan fi kulli ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti itulah sifat Abu Bakar, watak Abu Bakar, keadaan Siddiq. Maka itu beliau membenarkan secara mubadarah, bersegera, langsung pulang pada setiap apapun yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yahsul minhu waqfatun fi halin minal ahwal. Kada terjadi dari beliau waqfah ini tamanggak lu taranai berpikir. Kada pernah Siddiq berpikir untuk membenarkan apa yang datang dari Nabi, langsung dibujurkan Siddiq. Kada berpikiran karena iman Siddiq itu ya ibarat kita tuh limpas, ibarat di wadah tuh limpas iman Siddiq. Tahu melimpas lah, air benyunya kan limpas sampai ke tapak-tapak ke bawah akan benyunya. Sehingga kada hasil daripada Abu Bakar satu waqfah, satu terhenti untuk berpikir, tercengang untuk berpikir pada satu keadaan pun dari keadaan-keadaan beliau. Rawal Baihaqi bi sanadihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-Masjidil Aqsa asbaha yuhaddisun nasa bidzalika. Jadi Sayyidina Aisyah mengisahkan manakala Rasulullah telah diisra mi'rajkan oleh Allah, diisrakan oleh Allah ke Masjidil Aqsa, maka pagi harinya pagi harinya Nabi kita yuhaddisu, menceritakannya kepada orang-orang dengan peristiwa tersebut. Akhirnya partaddan nasun mimman amanu bihi wa saddaquhu, maka murtadlah beberapa orang dari orang-orang yang telah beriman dengan beliau dan membenarkan beliau. Wasa'au bidzalika ila Abi Bakrin. Bahkan mereka yang murtad ini pulang, murtad tu bebawaan. Jaka tu tunggal lah ampi, jangan beri orang nang lain supaya ampihan itu. Itulah manusia. Kadang-kadang kada cukup seorang aja murtad pada orang dibawai. Akhirnya bubuhan nang murtad tadi wasa'au bidzalika ila Abi Bakrin. Mereka pergi mendatangi Abu Bakar membawa kisah tadi dengan harapan Abu Bakar niscayakan juga. Abu Bakar kada percaya juga. Itu harapan mereka. Faqalu, jadi jar mereka yang mendatangi Sayyidina Abu Bakar, halaka fi ashab, halaka fi sahibika yaz'umu annahu usriya bihi al-lailata ila Baitul Maqdis. Bahasa kitanya, bagaimana pendapat pian tentang kawan pian tu nah? Maksud kawan pian ya Nabi kita. Dia mengaku yaz'umu, dia mengklaim
bahwa dia dijalankan tadi malam ke Baitul Maqdis dan malam tadi juga datang. Nah, kayak apa menurutmu sahabat Nabi kisah kayak itu? Maksudnya kayak apa pendapatmu tentang Nabi Muhammad yang mengaku telah diisrakan tadi malam ke Baitul Maqdis dan malam tadi juga datang? Nah, harapan mereka Abu Bakar akan berjaya menolak, itu harapan mereka. Faqala, jar Abu Bakar, awaqala dzalik. Nah, ini dipastikan dulu, memang adakah Sidin ucap kayak itu? Memang dia berkata kayak itu? Artinya memang Nabi Muhammad itu memang kayak itu? Apa kisah? Mencek dulu. Kalau jawabannya, naam, ya berarti dengarkan saksi berarti. Nah, memang bujur je Sidin. Qala la in kana qala dzalika laqad sadaqa. Sesungguhnya jika memang beliau mengatakan hal itu, bujur Sidin berucap, sungguh beliau itu benar. Kada pacang berdusta Sidin. Nah, ini kuatnya Abu Bakar membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi. Kalau jadi buhannya pulang, jabuhannya patusaddiquhu annahu dhahaba al-lailata ilal Baitil Maqdis wa jaa qabla ayusbiha. Jadi situ percaya kan? Percayalah. Jadi kita tuh hendak mahahapak keyakinan orang nih. Apakah memang situ percaya Sidin Muhammad itu pergi malam tadi ke Baitul Maqdis, datang sebelum subuh? Percaya situlah. Qala, jawab Bakar, naam, iya aku percaya. Nahab jawabannya. Kenapa tang? Inni la usaddiquhu bima huwa ab'adu min zalik. Usaddiquhu fi khabaris sama fi ghudwatin aw rawhatin. Jangankan sekedar pergi malam tadi ke Baitul Maqdis yang masih di bumi itu. Bulik malam tadi juga, jar Abu Bakar, sesungguhnya aku membenarkan beliau pada perkara yang lebih ganjil dari itu, percaya aku. Yang lebih jauh dari itu, percaya aku Sidin. Aku membenarkan beliau pada berita-berita langit yang beliau sampaikan pagi sore, percaya aku. Apalagi sekadar Isra Mi'raj, Isra nangka Baitul Maqdis parak tuh Sidin. Nah, itu mantapnya Sayyidina Abu Bakar tadi. Nah, akhirnya palidzalika sumya Abu Bakrin As-Siddiq. Nah, jadi maknanya bahwa dalam satu riwayat disebutkan Abu Bakar itu tidak mengungguli kalian jangan Nabi kita dengan banyak salat kan ya. Walaupun memang banyak salat Sidin. Abu Bakar tidak mengungguli kalian dengan banyak puasa atau banyak ibadah-ibadah zahir. Nang membikin Abu Bakar tuh unggul tuh ma waqar fi sadri. Napa nang mantap di hati Sidin nyentuh nang mola Sidin unggul dibanding nang lainnya. Kalau untuk mungkin dalam hal ibadah sembahyang mungkin banyak sahabat-sahabat yang diriwayatkan sehari sama laman 1000 rakaat. Siapa tuh? Yang tahu? Ali Zainal Abidin. Abu Bakar kan sampai 1000 rakaat setiap malam. Jadi bukan sembahyang yang membuat Sidin unggul dari sahabat-sahabat yang lain, bukan juga puasa, tapi iman yang di dada yang mantap itu. Nah, itu tuh ngarannya iman tuh amal hati. Jadi mungkin kada banyak terlihat amal zahir, tapi orang bisa tinggi di sisi Allah. Kalau kita kan menilai orang, ya paling-paling yang kita lihat nilai amal zahir orang kan itu juga nanti lihat. Kada tahu kita di hati orang. Barangkali ada orang yang mungkin amal zahirnya kada terlalu banyak, mungkin karena ada hal-hal yang membuat sedikit kok banyak, karena sibuk ini, sibuk itu. Tapi misalnya nih, tapi hati Sidin luar biasa, imannya kuat, syukurnya kuat, musyahadahnya kuat, muraqabahnya kuat. Walaupun terlihat kada banyak amal, itu orang yang tinggi derajatnya. Walaupun amal zahirnya kada banyak. Tapi jangan salah paham juga ini. Ikambuhannya jangan melihat aku nih, bujur ya aku nih sampai yang kakak ini. Buhan mau kada tahu aja. Bisa kada tahu orang tuh. Nah, itu kan Nabi Biraga, Abu Bakar kan Nabi Biraga. Memang kayak itu Nabi kita nang mengatakan demikian. Nah, selesai bahasan kita terkait tentang isi akidah yang ada dalam kitab Aqidatul Awam. Kemudian khatimatun, penutup. Nah, ini kita penutup nih. Sholat habis kita tutup malam ini, bisa banyak kali sholat minggu kayaknya kita menutup. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala wa hadhihi aqidatun mukhtasarah
walil awami sahlatun muyassarah nazimu tilka Ahmadul Marzuqi may yantami lis-sadiqil masduqi. Inilah Jisidin akidah yang ringkas dan akidah untuk orang-orang umum, bukan orang-orang khusus. Orang awam ini kita ini orang awam berarti orang umum marahnya. Jangan pada kada awam. Guru jar ustaz kada awam dia tak orang awam berarti orang awam kita ini bukan orang khusus. Apalagi khusus maka kada. Inilah akidah yang ringkas dan ini akidah untuk orang umum. Akidahnya bolong meskipun ringkas sahlatun, mudah, muyassarah, sama pada mudah. Nazimu tilka Ahmadul Marzuqi. Nazim penyusun akidah itu nama Sidin Ahmad Al-Marzuqi. Siapa Sidin? Mayyantami lis-sadiqil masduqi, orang yang nasabnya bersambung kepada as-sadiqil masduq. Siapa as-sadiqil masduq? Nabi kita. Nabi kita itu gelar Sidin diantaranya as-sadiqul masduq, orang nang sadiq, orang nang jujur, dan orang nang masduq, orang nang memang segala ucapannya dibenarkan, kada dia nang dustanya. Nah, jadi penyusun ini adalah Imam Ahmad Al-Marzuqi. Beliau salah seorang keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi al-alfadhu min bidayatil manzumati ila nihayatin aqidatun islamiyatun wajizatun. Lafaz ini dari permulaan nazam, dari permulaan syair tuh sampai terakhir ini adalah isinya akidah Islamiyah yang ringkas. Sahlatun muyassarah liqari'iha minal awam, mudah dan dimudahkan, secara sengaja dimudahkan untuk pembacanya dari kalangan orang-orang awam, dari kalangan orang-orang umum. La yasyuqqu tahsilu ma'aniha, tidak sulit untuk menghasilkan maknanya. Maknanya kadang alih Jisidin, yang maknanya dicari. Wala ya'suru hifdzuha, dan kadang alih juga menghafalnya, bagian hendak menghafal. Apalagi di lagu akan tadi. Kita ini semasalahnya jadi kada hafal, sambil soalnya becek. Coba sebentar hari becek, hafal tuh. Yasin nupang beheri bisa menghafal lah nuno karena cakan 4 yasinan. Apalagi nang lagu nang dilaguakan ini. Masalahnya kita seminggu sekali baca, akhirnya ya lambat hafal lah. Coba kita rancak baca, kan orang boleh hafsi gitu dan hafal. Kada istilah kada menghafali, karena rancakan baca hafal suraan sih dia. Kita nak kada hafal nih kawai manya nyambung akan ala kadirnya dulu. Mana buktinya nyambung, menyahuti itu bang kawan. Berarti kawan nyambung orangnya. Nah ini jangan dihafal kawai aja. Wala yut'ibu nutqaha, dan tidak memayahkan untuk menuturkannya. Kenapa tang kadang alih? Ya tadi ada timbangannya tadi. Lu kalau dilaguakan, lu nyaman, lancar becenya. Nah akan dilancar. Kenapa tang itu hok nang bece lancar aja lagi. Wasmu nazimiha, nama penyusunnya Ahmad Al-Marzuqi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, alladzi yantasibu li Rasulillahi as-sadiqil masduq sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau, nasab beliau bersambung kepada Rasulullah, nabi yang as-sadiqul masduq. Selesai. Walhamdulillahi wa sallama. Kalau habis kira-kira kita baca belaju aja nah, supaya habis. Soalnya ini kada lagi ilmunya habis dah. Ini keterangan penutup aja lagi. Walhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad 'allama. Segala puja bagi Allah, salawat dan salam ke atas nabi. Siapa nabinya? Sebaik-baik orang yang mengajar, itu nabi kita. Wal ali was sahbi wa kulli mursyidi, juga salawat salam tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada setiap mursyid, orang-orang yang membimbing kepada kebaikan. Wa kulli man bi khairi hadin yaqtadi, juga kepada setiap orang yang mengikuti dengan sebaik-baik petunjuk ini. Wa as'alul karima ikhlasul amal, aku memohon, kata beliau, kepada Allah yang Maha Pemurah agar Allah mengikhlaskan aku dalam amal usaha menyusun kitab ini. Wa nab'a kulli man biha qad ishtaghal, dan mudah-mudahan bermanfaat kepada setiap orang yang sibuk dengan mempelajari akidah ini. Asyarhu ka'anna an-nazima yaqulu fi khitami manzumatih. Jadi seakan-akan penyusun syair berkata dalam menutup syair beliau, alhamdulillahilladzi aqdalani ala khitami hadhil manzumah.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku kemampuan untuk menyelesaikan syair ini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi man 'allamal khaira wal hidayah. Semoga salat dan salam tercurah kepada penghulu kita Nabi Muhammad, sebaik-baik orang yang mengajarkan kebaikan dan petunjuk. Wa ala alihi wa sahbihi, juga kepada keluarga beliau dan sahabat beliau. Wa kulli man da'a ila islahil ummah, juga kepada setiap orang yang mengajak untuk kepada perbaikan umat. Wa kulli man yaqtadi wa yata'assa khairan nahjin wa tariqah, dan juga kepada setiap orang yang mengikuti, yang berpedoman dengan sebaik-baik jalan, yaitu jalannya Rasulullah. Wallaha as'alu ay yaj'ala hadzal amala khalisan liwajhihil karim. Kepada Allah saya meminta, kata beliau, agar Allah menjadikan usahaku ini ikhlas karena mencari ridha Allah, liwajhihil karim. Wa yanfa'a kullu man ishtaghala bihadhil aqidah an-naf'al 'amima, dan memberikan manfaat kepada setiap orang yang sibuk dengan akidah ini agar diberikan manfaat yang merata. Fa innahu ta'ala khairu mas'ulin, karena Allah Ta'ala itu sebaik-baik orang yang diminta. Wa bil ijabati jadir, orang yang sangat layak mengabulkan permintaan para hambanya. Wa innama khataman nazimu manzumatahu asyrifata bilhamdulillati wassalati wassalami ala rasulillah sallallahu atba'i amalan bihadisi ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha ta'ala fih wa lam yusallu ala nabihim illa kana alaihim ikhtiratan. Hanya saja pengarang syair menutup syair beliau yang mulia ini dengan ucapan alhamdulillah, dengan salawat, dengan salam kepada Rasul dan pengikutnya. Itu alasannya karena ingin mengamalkan dengan hadis yang bunyinya, jangan Nabi kita tidaklah duduk suatu kelompok orang di satu majelis yang mana ternyata mereka tidak menyebut nama Allah di majelis itu dan tidak bersalawat kepada Nabi mereka, melainkan kana alaihim tiratan. Tiratan ada di bawah, hasratan wa nadamatan maknanya. Niscaya majelis yang mereka berada di sana tidak ada zikir, tidak ada salawat, akan menjadi sebuah penyesalan nanti pada hari kiamat. Kenapa tak dahulu? Jadi majelis di sini bukan hanya majelis zikir kayak ini. Arti majelis itu di mana orang berkumpulan, ternyata dari awal sampai akhir dia ada zikir, dia ada salawat, biar sekali itu mereka hari kiamat akan menyesal. Kenapa tak hadir di situ? Majelis apa? Majelis mancukan misalnya. Dari awal sampai akhir dia ada zikir, dia ada salawat, itu mereka akan menyesal hari kiamat. Kenapa tak ada di zikir? Jadi bila berkumpul-kumpul apa? Berkumpul makanan kah? Berkumpul apa kah? Karena mesti majelis, kalau majelis yang kayak ininya tapang deh. Masa ada di zikirnya kan? Ini maksudnya majelis itu umum, di mana orang berkumpulan dari awal sampai akhir kada di zikir, ada salawat, maknanya mereka itu akan menyesal hari kiamat. Jadi menyesal, kenapa tak dulu kita berkumpul tak ada berzikir? Barang sakakali. Kenapa tak ada salawat? Nyesal. Jakapar ya hadir behari. Nyesal jadinya itu. Makanya supaya jangan menyesal, ditutup sidin, ada salawat, ada zikir, ada alhamdulillah. Abiyatuha maizun bi'andil jumali. Kita lanjut aja lah, habis akan dari ini supaya gua kayaknya malah alam nih. Abiyatuha maizun bi'andil jumali, bait-bait syair ini jumlahnya sesuai dengan kata maizun, lain mizun, maizun, mim ya zai, karena di bawah ada keterangannya tuh. Bi'adil jumali, dengan bilangan yang disebut dengan bilangan jumal, karena kayak pacaran hitung boleh jadi. Dulu ada deh, dak. Tarikhuha itu nang di anu, di anah loh, tuh jadi anah tuh di sini itu belum. Tarikhuha li hayyurin jumali. Tanggal penulisan kitab beliau ini itu tanggalnya li hayyu ghurrin jumali, dengan bilangan jumal. Jadinya huruf abjad dari A sampai ba ta sa jim sampai hujung sampai ya itu masing-masing ada nilai. Kalau dihitung, ini hanya belajar nyaman jadi tukang hitung. Ini orang kita hitungan ngaran, mau tahu kita hitung akan hitungan seorang mau gitu. Jadi ada ngarannya adil jumat, bilangan jumlah. Jadi sini jumlah bait syairnya jumlah kata maizun, mim ya zai, karena berapa bilangannya kayaknya. Sementara tanggal atau jika kita tarikh penulisannya itu sejumlah li hayyu ghurrin.
Ayo cara menghitung di bawah. Al-mufradat al-jummal bi dhammil jim wa tasydidil mim al-maftuhah kasukar hisabul jumal. Jadi hitungan jumal orang bahari nyambet. Wa huwa nih hitungannya nih. Itu kali baca ini itu. Pokoknya hamzah, ba, jim, dal, ha, waw, zin. Ini cara menghitungnya. Hamzah nilainya 1, ba 2, jim 3, dal 4, ha hitung bang sampai 9. Hitungi. Hamzah 1, tulis di situ teman. Hamzah 1. Jadi kita nyampe hitung. Ba 2 nilainya. Jim 3 nilainya. Ba, dal 4, ha 5, waw 6, 5 itu apa? Hamzah, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha, to. Iyalah. Inggan to 9. Itu enggak iyalah. Hamzah 1, ba 2, jim 3, dal 4 nilainya. Ha 5, waw 6, zai 7, ha 8, ta 9. Dari ya puluhan, dari satuan puluhan. Ya itu 10. Ya 10, kaf 20, lam 30, mim 40, nun 50, sin apa dah? 60. Yalah. Ain 70, fa 80, sad 90, kaf 100. Jadi daripada ya sampai sad tadi itu puluhan. Yalah 10, 20, 30, 40, 50 sampai 90. Nah, hanya daripada qaf tadi bilang kaf itu 100, ratusan bilang. 100, para 200, sen 300, ta 400, sa 500, kha 600, dal 700, dot 800, zo 900. Yang terakhir 1000. Nah, terakhir itu 1000. Ah, coba kita hitung. Maizun. Mim berapa mim? Betul sok deh. Berapa mim? Bujur nah berapa mem? Ada betul enggak belum? Mem berapa mem? 40. 40. Iya berapa? Hah? 10. Berapa ada jumlahnya? 50. Itu Bang Zai? Hah? Berapa? 7. Berarti jumlah bait syair 57. Kerja hitung ya seorang terus. Pokoknya hitungi ya. 57. Nah, jadi maizun, jadi diambil dari kata maizun, mem 40, ya 10, zai 10, sa 7. Berarti 57 bait syair. Tanggalnya tahunnya bulan. Lam berapa lam? Oh, hitunglah nih, hitung nih. Lam berapa? Berapa? 30. Ya 10, 40 dah. Itu ha. Oh, ibu bujur nah. Hah? Leban. 40 leban. Ya 10, 50 leban. Gain 1000 berapa dah? Ibu bujur tuh berapa tadi? 1000 50 leban tadi? 5 leban. Tambah hara terakhir. Hah? Berbara 200. Berarti 1258 tahun 1000 berapa tadi? 258. Nah, itu tahunnya, tahun Sidin mengarang kitab ini. Jadi 1000 berapa tadi? 258. Ah, itu. Saya lo tuh banyak ciri itu deh. Pokoknya satuan, kalau satuan puluhan, berpuluhan, ratusan, beratusan, 1001 aja. Nah, jadi kan anak hitung orang bisa
Tapi bahasa Arab. Misalnya ngarannya siapa ngaran nang handap aja nah. Orang bahari bitung ngaran kayak itu tuh caranya. Anak kawin nih. Bibiniannya siapa ngaran, lakinya siapa. Itu orang bahari. Mbak dihitung ternyata tinggi nilai ngaran bibiniannya pada lelakiannya. Di orang bahari ini tinggi aksara bibiniannya ini bisa wani bini pada laki. Orang bahari akhirnya diubah bini supaya aksaranya hitungannya jangan tak tinggi pada laki. Nah, kena kan? Tapi nang sudah kawin ini harus dihitung lagi ya. Sudah kawin bisa dihitungan lagi, bisa dihitung. Nah, nyumanya cocok manyai, namanya. Mbah aku hitung, udah siap tinggi situ, pantas penyarikan. Udah kain, ada mesti bang itu kan. Jangan dihitung lah, nak kawin jangan hitung. Nah kalau jadi beberapa kata baca aja bang kayak ini. Kayak memang ada hitungan, cuma untuk ngintulah hitungannya kan ada mesti juga. Dulu ada orang bagusnya ngaran Mahmudah, mbah hitung akan karena tinggi pas berubah. Apakah ubahannya? Padahal bagusnya Mahmudah ya, bagusnya ada kan Mahmudah lah. Maknanya gini bagus dulu kok. Nah, gara-gara terpengaruh dengan hitungan pas berubah ngaran. Iya kalau ubahan itu bagus, ubahannya ada kakaruan, rugi ngarannya. Jadi nah anak kawin kerja dihitung. Belum kok. Lo misalnya kalau jadi nikah kita hari Jumat nih pokoknya jangan jadi ya nikah. Gara-gara ngaran tuh hal. Nah itu. Udah bisa kan jual. Orang baruhan di sebelah situ. Salah disebut. Gua kayaknya kita mana-matakan. Behari itu bila orang bertamat mau sekolahan aja. Sang wadai kakanakan. Jadi itu kan di sekolahan madrasah itu bila mau bertamat buku suruh guru sang wadai. Suatu seorang sangu wadai. Karena mbah baca doa selamat kumpul ke piring bawa guru ke kantor. Ada bapak bagus ya sekali-kali makan guru ngono kok. Tuh behari kadang-kadang anak nyuruhnya lamat bang cuma isahakan ya. Salah mungkin malam Selasa kayaknya mungkin kita parah pengajian menghadapi malam Arafah kan soalnya Arafah. Nah, jadi kita pengajian mungkin sampai malam Senayan. Habis itu kita akan libur. Malam Selasa libur. Malam Rabu makin nyai libur. Kan takbiran loh. Nah, karena mungkin malam Ahad aja turun pulang untuk pengajian Bapak. Untuk pengajian Bapak malam Ahad aja turun. Di malam ini malam Selasa, malam besok masih turun. Karena malam Ahad Dudi masih turun. Oh, seminggu lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.